Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ala Orang Awam. Channel tempat kita berbagi tutorial, tips dan trik untuk aplikasi-aplikasi komputer dan berbagai aplikasi lainnya. Oke, untuk kali ini kita akan melakukan kupas tuntas rumus sum if di Excel. Nah, kita lihat dulu apa manfaat rumus sum if ini. Rumus sum if itu bermanfaat untuk teman-teman melakukan penjumlahan data dalam suatu tabel berdasarkan kriteria tertentu. Jadi contoh misalnya teman-teman bayangkan memiliki sebuah data tabel penjualan misalnya ya, penjualan pada suatu distributor misalnya. Kemudian seorang pembeli itu melakukan pembelian beberapa kali misalnya dalam satu hari, atau melakukan pembelian beberapa barang dalam satu hari gitu ya. Nah, lalu kita ingin menjumlahkan total pembelian dari setiap pembeli itu berapa rupiah. Nah, itu kita bisa memanfaatkan rumus sum if. Nah, rumusnya seperti ini ya teman-teman. Ini jadi ada beberapa data, ada 1, 2, 3 data yang diminta untuk kita isikan dalam menggunakan rumus sum if. Jadi pertama range, kriteria, dan sum range. Nah, ini sesuai dengan langkah-langkahnya, ada 3 langkah. Yang pertama menentukan range. Range itu tabel yang menjadi data dasar atau data mentah yang akan kita olah. Kemudian kriteria itu adalah data patokan data yang ingin dijumlahkan ya. Lalu yang ketiga sum range, artinya kolom mana yang angka-angkanya ingin dilakukan penjumlahan. Nah, tentu belum kebayang ya. Jadi kita langsung praktek saja biar langsung bisa membayangkan. Oke, kita mulai. Nah, saya sudah siapkan datanya. Yang pertama ini ya, tabel sebelah kiri. Kita memiliki data pembelian nih. Jadi toko maju nih di satu hari tertentu melakukan beberapa pembelian barang. Jadi ada yang nilainya 70.000, kemudian ada lagi 20.700, 115.000 dan seterusnya. Begitu juga toko Makmur dan toko ABC melakukan beberapa kali pembelian. Nah, ini kita ingin menghitung berapa total pembelian toko ABC. Jadi menjumlahkan 112.000 ditambah 143 ya, ditambah 15.300 dan seterusnya. Begitu juga untuk toko maju dan toko Makmur. Nah, teman-teman, ini 3 toko ini adalah nilai unik ya. Kalau di sini kan masih berulang nih, maju beberapa kali berulang, Makmur beberapa kali berulang. Nah, teman-teman, untuk bisa menghasilkan data yang tidak ada duplikasi, ini seperti dari data ini kita secara otomatis ingin mengambil data unik saja. Nah, itu teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang sudah saya buat di channel Ala Orang Awam. Silahkan lihat di video cara menghapus data duplikat gitu ya. Nah, sekarang kita langsung kupas tuntas rumus sum if. Oke, kita akan melakukan penjumlahan berapa total pembelian dari toko ABC, kita letakkan di sini menggunakan rumus sum if. Oke, kita mulai. Sama dengan sum if buka kurung ya. Yang pertama kita diminta menentukan range. Ini rumusnya ya. Range itu adalah tabel data mentahnya, seluruh data mentahnya. Nah, ini teman-teman tentukan nih. Berarti seluruh data mentah itu minimal terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom yang berisi data nama toko sebagai patokannya, yaitu kolom B, dan kolom yang berisi data yang ingin dijumlahkan, yaitu jumlah pembeliannya. Jadi minimal terdiri dari 2 kolom ini untuk range-nya. Kita langsung pilih ya, dari sini sampai sini. Nah, ini langsung otomatis muncul di sini B2 sampai C16. B2 sampai C16 sini ya. Oke. Setelah itu kita titik koma ya, pemisahnya titik koma, terus kriteria. Nah, kriteria ini patokan apa yang ingin dijumlahkan. Nah, yang ingin kita jumlahkan di baris ini kan adalah pembelian dari apa? Dari toko ABC. Maka ini yang menjadi kriteria. Artinya Excel nanti akan mencari di dalam range data ini mana yang namanya di dalam kolom paling kiri bernama toko ABC. Maka toko ABC ini menjadi kriterianya. Oke, kita klik di sini. Sudah, titik koma. Terakhir kita diminta
kolom mana yang angkanya ingin disum, angkanya ingin dijumlahkan. Nah, yang ingin kita jumlahkan kan jumlah pembeliannya, berarti kolom C. Nah, teman-teman harus memilih dari sini ya. Teman-teman perlu perhatikan dalam menentukan sum range-nya ini, jumlah barisnya harus persis sama dengan range-nya ya. Tadi range-nya kan sudah kita tentukan ya, range-nya sudah kita tentukan tadi dari B2 sampai C16. Maka sum range-nya itu juga harus dari dari baris 2 sampai baris 16. Oke, kita pilih sum range-nya dari sini sampai sini. Oke, setelah itu kita tutup kurung dan tekan enter. Oke, selebihnya teman-teman tinggal copy paste saja. Tapi ada satu hal yang masih kita lewati. Nanti teman-teman akan lihat hal apa yang masih kita lewati yang membuat rumus ini belum selesai sebenarnya. Tapi kita lakukan dulu copy paste ya. Kita copy rumusnya dan kita paste ke toko maju dan makmur. Oke, saya paste. Nah, di sini menghasilkan angka toko ABC, jumlah pembeliannya 512. Ini silahkan teman-teman kalau mau jumlah manual yang ABC ini dari sini sampai sini ya. Terus kemudian dari sini udah yang ini ya, ini coba teman-teman jumlahkan sendiri, itu pasti menghasilkan 512.600 gitu ya teman-teman. Lalu kemudian masih ada satu hal yang kita lewati. Ini kita bisa buktikan seperti ini ya. Ini saya sudah melakukan sum total dari sini sampai ke sini ya, sampai ke sini itu adalah 1.301.200. Di sini juga coba kita sum. Pasti tidak sama ya. Pasti tidak sama dari sini sampai sini. Seharusnya kan sama ya antara ini dan ini. Nah, teman-teman lihat. Yang ini menghasilkan 1,3 juta sekian, yang ini menghasilkan 1,1 juta sekian. Masih ada yang keliru. Apa yang keliru? Yang keliru itu pada saat kita melakukan paste. Tadi kita melakukan paste untuk menghitung maju dan makmur. Nah, kenapa keliru? Kita lihat ya. Nah, kita cek di sini, kita klik di formula barnya. Nah, teman-teman lihat. Teman-teman lihat di sini. Oke, toko ABC sebagai acuannya itu benar ya. Lalu range-nya dari sini sampai sini dan sum range-nya dari sini sampai ke sini. Oke, sampai di situ rumus pertama masih benar, tapi rumus yang di paste ini masih keliru. Kenapa? Coba kita buka formula barnya. Nah, teman-teman lihat. Toko maju sebagai patokan benar ya, tapi range-nya itu ikut bergerak satu baris ke bawah. Saat kita paste satu baris ke bawah, range-nya itu ikut bergerak satu baris. Bagaimana juga ini ikut bergerak satu baris ke bawah, tapi yang ini sesuai, memang harusnya seperti itu. Namun yang dua ini tidak sesuai. Kenapa? Karena tabel yang ini dia bergerak ke bawah, artinya ini jadi tidak masuk dalam tabel. Begitu juga di baris ke berikutnya. Saat kita buka formula barnya, nah patokannya memang sesuai, tapi range-nya dan sum range-nya tidak sesuai karena dia bergerak ke bawah. Ini maka toko makmur tidak masuk, ada yang kelewat. Ini kenapa di sini toko makmur seharusnya masuk 31.000, tapi dalam penyebelahan tidak masuk karena ini dia bergerak. Nah, maka kita harus mengubah rumus kita agar supaya range dan sum range di sini tidak ikut bergerak ke bawah. Caranya adalah dengan memasukkan tanda dolar pada rumusnya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, teman-teman lihat nih. Oke, di sini ya. B2 dan C16 ini harus dimasukin tanda dolar agar supaya B2 dan C16 ini saat di copy paste ke bawah dia tidak ikut bergerak ke bawah. Jadi tanda dolar itu dia mengunci. Nah, oke. Sedangkan E2 sebagai patokan ini jangan diberi tanda dolar karena memang sudah seharusnya dia turun ke bawah. Lalu C2 sampai C16 harus diberi tanda dolar supaya dikunci agar dia yang ini tidak turun ke bawah. Oke, kita berikan tanda dolar. Ya, di sini saya berikan tanda dolar. Nah, sudah muncul tanda dolarnya ya. Jadi berikan tanda dolar itu di depan huruf dan di depan angka, di depan huruf dan di depan angka. Oke. Begitu juga untuk yang di sum range-nya. Kita berikan tanda dolar. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita copy paste ulang rumusnya. Saat ini sudah menjadi sama ya. 1301 sekian, 1301 sekian. Nah, kita cek di sini rumusnya, kita buka formula barnya. Nah,
Yang ini bergerak ke bawah, tapi yang ini tidak bergerak ke bawah. Oke, demikian video kita kali ini. Sudah kita lakukan kupas tuntas rumus sum if dalam waktu singkat dan mudah, dan semoga teman-teman bisa langsung mempraktekkan. Jika ada kendala bisa sampaikan di kolom komen, atau bisa juga menyampaikan saran untuk membahas tema-tema lainnya pada video-video berikutnya. Jangan lupa juga menyaksikan video-video lainnya yang ada di channel Ala Orang Awam. Jangan lupa like dan subscribe, dan jika membutuhkan file ini nanti bisa di-download pada link yang sudah saya sampaikan di bagian deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.